Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita masih mendapat kesempatan untuk menyempurnakan aktivitas kita. Diberi kemampuan bangun dari tidur karena rahmat dan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kesempatan yang masih ada ini bisa kita manfaatkan dengan baik, terutama untuk melakukan ibadah dan terus menggali informasi-informasi keagamaan sebagai upaya kita untuk menyempurnakan beragama kita. Dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama mengkaji salah satu hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikamnya. Beliau mengatakan al-'ata'u minal khalqi hirmanun. Pemberian atau perolehan apapun yang kita peroleh, yang kita terima, minal khalqi, dari sesama makhluk, itu hirmanun, bisa menjadikan hambatan atau terganggunya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia itu di dalam mendapatkan apa saja, rezeki, kesehatan, kenikmatan-kenikmatan yang diperoleh dalam kehidupan ini, itu ada yang datangnya dari sesama manusia, datang dari makhluk. Ketika seseorang mendapatkan anugerah, rezeki, perolehan apapun, kalau itu datang dari manusia, itu bisa menjadi penyebab hubungan dengan Allah itu terganggu. Bahkan ada yang mengatakan hirmanun itu akan di dalamnya terdapat unsur kerugian. Kemudian wal man'u minallah, penundaan pemberian Allah itu ihsanun, adalah sebuah kebaikan untuk manusia itu sendiri. Jadi hikmah ini memberikan gambaran manusia itu kalau mendapatkan sesuatu dari sesama manusia, maka di balik yang dia dapatkan itu ada kerugian. Minimal ada gangguan yang menghalangi hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau pemberian itu dari Allah, yang ada hanya kebaikan. Untuk memahami hikmah ini, kita perlu yang pertama
minal maklum annallaha aqamana fi alamil asbab. Bahwa manusia ini, kita semua diciptakan oleh Allah hidup di dunia ini, maka prosedur utamanya adalah melalui alam asbab. Alam asbab itu artinya tidak ada sesuatu yang bisa kita peroleh kecuali melalui sebab-sebab yang ditentukan oleh Allah. Jadi tidak bisa kita kepingin mendapatkan kenikmatan, kesenangan apapun yang kita inginkan, terus langsung Allah memberi kepada kita tanpa perantara, tanpa sebab. Itu tidak mungkin. Karena Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Karena Allah itu tidak bisa dilihat. Tidak bisa kita komunikasi dengan Allah sebagaimana kita komunikasi dengan sesama. Jika kalau kita minta rezeki misalnya, apapun wujudnya, uang, makanan, obat untuk kesehatan, itu tidak mungkin kemudian Allah langsung memberi kita. Itu tidak bisa dibayangkan karena Allah tidak terlihat. Wajibul wujud, wajib adanya, tetapi kita hanya berdasarkan informasi dari Rasulullah. Dan ketika bicara soal Allah, tidak perlu dibayangkan macam-macam, yang penting percaya. Itu dasar tauhid yang pertama. Maka ketika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, itu tidak mungkin kemudian tanpa perantara. Dalam surat Al-Kahfi 84 insyaallah, itu Allah menyatakan walaqad makkannahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Ini cerita tentang Dzulqarnain. Allah ceritakan Dzulqarnain itu aku berikan tempat hidup di bumi, dan dia aku beri segala macam fasilitas untuk memperjuangkan agamaku, tapi semuanya itu ada sebabnya. Fa'at ba'asababa, sehingga Dzulqarnain dalam rangka meraih tujuan dan cita-citanya itu selalu mengikuti sebab-sebab dan prosedur yang ditentukan oleh Allah. Jadi kita hidup ini tidak bisa meninggalkan sebab, meninggalkan perantara. Walaupun dalam kajian awal Syekh Ibnu Athaillah mengatakan bahwa manusia itu dibagi dua makomnya. Ada yang makom asbab, untuk memperoleh segala sesuatu harus melalui sebab. Ada istilah hukum kausalitas, sebab akibat. Ya, dicontohkan kalau orang kepingin sehat ya berobat, kalau kepingin kenyang ya makan, kalau kepingin sukses ya berusaha, kepingin pinter ya belajar. Itu hukum Allah. Dan ini yang berlaku untuk mayoritas kehidupan ini secara keseluruhan. Itu Allah katakan hidup itu harus melalui sebab. Dan kita harus mengikuti. Ya, termasuk dalam rangka mencari rezeki, itu juga mengikuti sebab. Dagang, kerjasama dengan banyak orang, kemudian melakukan hal-hal yang kira-kira menurut perhitungan akal sehat kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Sehingga hakikatnya semua yang kita terima al-ata itu kalau diruntut ya semua itu dari Allah, tetapi mesti ada sebabnya.
Jadi hal-hal yang kita peroleh itu selalu ada sebab. Maka dalam ajaran Islam itu tidak boleh orang hanya mengandalkan pemberian Allah tanpa berusaha. Ya usaha itu ya termasuk di dalamnya. Ada yang mengatakan doa itu juga berusaha. Ibadah itu juga bagian dari usaha mencari rezeki. Tapi sekedar sarana saja. Jangan sampai diniati ibadah itu semata-mata cari rezeki. Tapi niati itu adalah melaksanakan perintah Allah. Malah sholat itu menjadi sarana utama untuk cari rezeki kalau kita lihat ayatnya. Karena Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-sholati. Perintahkan ajak keluargamu. Kalau bapak-bapak yang anak istri diajak untuk melakukan sholat. Wastabir alaiha. Ngajak orang sholat itu berat. Tidak semudah yang kita bayangkan. Kelihatannya gampang ngajak orang sholat. Tapi orang diajak sholat itu berat. Maka Allah mengatakan wastabir alaiha. Untuk ngajak anak-anak kita, istri kita untuk tertib sholat, istiqomah. Itu mungkin kita bisa ngomong, bisa menyampaikan. Tapi merealisasikan supaya anak kita istiqomah itu butuh kesabaran. Dan kemudian Allah menyatakan, kalau kalian mau ngajak bimbing keluarga kalian untuk sholat dengan baik, la nas'aluka rizqa. Kami atau saya tidak minta apa-apa. Nahnu narzuquk. Bahkan kalau kamu nurut, aku yang menjamin rezekimu. Kita kadang-kadang tidak yakin. Pakai logika, masa orang sholat saja bisa dapat rezeki? Wah, itu yang jamin Allah. Tentang sebabnya dapat rezeki itu nanti urusannya Allah. Tidak tahu. Apakah Allah menggerakkan orang untuk mengantarkan rezeki kita kemudian datang kepada kita, atau Allah menggerakkan hati kita untuk keluar ke satu tempat kemudian mendapatkan rezeki? Itu semua urusannya Allah. Tapi tugas utama kita itu adalah ikhtiar, mencari sebab. Ya, bekerja macam-macam, termasuk di dalamnya orang melakukan sholat itu juga sebenarnya bekerja, melaksanakan perintah Allah. Kalau dilakukan dengan tulus, Allah bilang nahnu narzuquk. Kami nanti yang akan menyiapkan rezeki. Dan bicara soal pemberian Allah, itu ada dua versi. Ada pemberian itu datang dari sesama kita, sesama makhluk. Ada pemberian itu datang dari Allah. Walaupun yang datang dari Allah itu juga melalui makhluk. Nah, bagaimana kita membedakan yang datang dari makhluk dan datang dari Allah? Itu dijelaskan di sini, al-ata'u minal khalqi. Yang dikatakan pemberian dari sesama makhluk itu huwa dzakal ladzi ya'ti ba'da istisrafi nafsin au bi tariqin ghairi syar'iyyin. Yang dikatakan rezeki dari orang, dari sesama makhluk itu adalah sebuah perolehan yang dilakukan oleh seseorang karena didorong oleh semangat nafsunya, didorong oleh rasa tamak, oleh rasa keinginan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya apa yang dia inginkan. Kemudian dia melakukan upaya apa saja yang dia lakukan. Bahkan kadang-kadang jika perlu, yang penting berhasil, melanggar syariat juga tidak apa-apa.
Kalau ada orang dapat apapun, diperoleh dengan cara yang ngoyo, dengan jerih payah yang luar biasa, ingin mendapatkan segala-galanya, saking kepinginnya untuk memenuhi apa yang dia inginkan, kadang-kadang melanggar ketentuan Allah. Jadi rezeki yang dari orang itu kadang-kadang ya prosedurnya kita lakukan biasa, tidak melanggar tetapi semangatnya berlebihan. Minta tolong sana, minta tolong sini. Akhirnya ketika berhasil itu kita merasa berhutang budi kepada orang lain. Jadi yang muncul bukan berhutang budi kepada Allah, tapi merasakan dibantu si A, dibantu si B, dibantu si C. Akhirnya yang muncul di dalam pikirannya itu, ini adalah rezeki karena semangat saya, kerjasama saya dengan berbagai kolega, akhirnya saya berhasil. Itu yang dimaksud khirman, menghalangi hubungan kita dengan Allah. Akhirnya lupa bahwa rezeki itu datang dari Allah, sedangkan usaha kita itu hanya sekedar menyembah. Jadi banyak orang ketika mencari rezeki, mencari kebutuhan apa saja, termasuk berusaha menjadi sehat, itu banyak yang lupa. Saking semangatnya kemudian mengandalkan dokter sana, obat yang paling mahal dan sebagainya. Ketika sembuh kemudian tidak sadar sebenarnya obat dokter itu hanya sarana sebab yang dibikin oleh Allah. Nah, kalau kita sampai memahami apa yang kita peroleh itu bukan dari Allah, itu namanya al-aqab minal qalbi. Itu khirmanun. Pertama, menghalangi hubungan dengan Allah. Yang kedua, khirmanun itu adalah hilangnya atau tazulul barokah, hilangnya barokah atau manfaat yang ada di dalam apa yang kita peroleh. Kita itu sering bicara soal barokah, tapi kadang tidak memahami maknanya barokah. Sering ya apa saja dalam setiap berdoa, mudah-mudahan diberi rezeki barokah. Bahkan duduk begini ini ada orang bilang alhamdulillah kita bisa duduk satu majelis yang barokah, tempat yang barokah. Tapi apa maknanya barokah itu? Kadang banyak orang tidak paham. Jadi barokah itu adalah sirrullahi, rahasia Allah, ya. Muwaddaun fi kulli asya'in, rahasia Allah yang dititipkan kepada segala sesuatu, yang kemudian membuat sesuatu itu berfaedah atau bermanfaat. Itu namanya barokah. Ada definisi umum itu, barokah itu ziyadatun fil khair. Ketika mendapatkan apa saja, kemudian kebaikan kita menjadi bertambah. Itu namanya barokah. Ya termasuk tadi memperoleh rezeki, memperoleh keinginan. Kalau kita yakini itu atas usaha kita, kerjasama kita dengan banyak orang, kemudian kita lupa bahwa itu adalah dari Allah, manusia hanya penyebab saja, itu bisa saja kemudian yang kita peroleh itu tidak ada barokahnya. Pendapatan bisa banyak, tetapi karena semangat keinginan kita untuk menguasai apa saja yang kita inginkan itu terus bergejolak, maka berapapun banyaknya tidak ada barokahnya. Tidak ada manfaat untuk kebaikan dalam hidup kita. Bahkan kadang-kadang malah mencelakakan kita. Saking banyaknya harta kemudian bingung ngatur.
bingung menghabiskan. Akhirnya dipakai hal-hal yang tidak manfaat. Bahkan kadang-kadang karena saking semangatnya mempertahankan harta, hidup pun tidak bisa tenang. Harta banyak tapi nggak bisa tidur. Itu mungkin prosedur kita memperoleh itu salah. Jadi Ibnu Athaillah mengatakan jangan sampai kita mencari apapun itu kemudian mengandalkan sesama makhluk. Kalau itu harus kita lakukan, sejak awal kita harus pahami bahwa Allah menciptakan sebab untuk kita mendapatkan sesuatu. Karena itu ketika kita melakukan apa saja dan kemudian mendapatkan yang kita inginkan, jangan lupa bahwa itu adalah dari Allah. Supaya kita tidak bergantung kepada makhluk Allah. Ya, kalau kita merasa itu dari makhluk, akhirnya bergantung. Sering dikasih, sering dibantu. Kemudian kita dalam bahasa Jawa istilahnya minimal merasa sungkan. Sungkannya bukan kepada Allah. Jadi kalau kita bergantung pada Allah, ketika ada orang berbaikan kepada kita, memberikan sesuatu kepada kita, itu kita sadari itu adalah Allah ngutus orang itu untuk memberi kita. Ya berterima kasih pada orang biasa saja, wajar. Sebagai etika kehidupan kita berterima kasih. Tapi yang paling ada dalam pikiran kita adalah, oh ini Allah menggerakkan. Saya berangkat, kemudian ketemu orang, akhirnya dapat hasil. Itu Allah. Nah, ini yang pertama, ada rezeki itu dari manusia. Ketika kita lakukan itu dengan nafsu yang begitu semangat, kemudian bahkan melanggar syariat, itu termasuk korupsi. Itu kelihatannya kan enteng, tidak ngoyo, tapi manipulasi. Melanggar ketentuan Allah, itu tidak akan bisa tenang orang, walaupun kaya kalau hasilnya dari korupsi. Bahkan kalau tidak kebetulan ketangkep ya tambah sorot. Ya kalau selamat di dunia aman-aman saja. Tapi walaupun aman, dalam perjalanan hidupnya dia mesti berpikir gelisah. Dia dimaksud al-ata' minal qalbi. Nah, pemberian dari Allah bagaimana? Wal ata'u minallahi. Yang dimaksud pemberian dari Allah, pemberian langsung dari Allah walaupun menggunakan sebab. Itu adalah huwa dzakal ladzi ya'ti tunastisrafi nafsin wa bi tariqin masyru'in. Yaitu sesuatu yang kita peroleh tidak dengan kondisi tomat, tidak dengan dorongan nafsu, kemudian kita cari sesuai dengan prosedur syariat. Bahkan kadang-kadang tanpa melakukan apa-apa. Kalau rezeki itu dari Allah, sesuai syariat, kita tidak ngoyo. Di situ ada barokah yang luar biasa. Membuat kita tenang, membuat kita berterima kasih kepada Allah dengan mudah. Contoh sederhananya itu begini. Kita enak-enak di rumah, ya tidak pernah mikir apa-apa, tidak angen-angen apa-apa. Ya tenang-tenang. Tahu-tahu ada orang datang ngasih rezeki. Ya kita tidak ada usaha, tidak ada apa-apa, tahu-tahu ada orang datang, kok dilalah, bawa sesuatu untuk kita. Itu namanya rezeki dari Allah. Tanpa kita usaha, tanpa kita angen-angen, tanpa berharap, tanpa minta-minta kepada orang, tahu-tahu Allah ngirim. Itu berbeda rasanya dengan ketika kita bekerja ngoyo kemudian dapat. Dengan kita duduk saja tanpa berpikir, tanpa angen-angen, tanpa berharap, tahu-tahu ada orang datang. Ya contoh yang paling sederhana itu. Ini yang
pengalaman ya, yang sering saya alami, walaupun bukan sesuatu yang istimewa. Habis sholat maghrib misalnya, atau apa saja, enak-enak duduk jagongan dengan istri, atau mungkin sedang lihat TV misalnya. Tahu-tahu kemudian ada orang ngebel atau ngetuk rumah. Begitu kita buka, Ustaz ini ada kiriman. Ya misalnya hanya sekedar yang remeh, berkat misalnya. Lah itu menjadi kita, ya Allah, alhamdulillah ya. Mungkin pada saat itu ya. Dan yang sering itu pada saat mungkin istri tidak masak atau mungkin lagi malas dan sebagainya, tahu-tahu Allah itu ngirim seperti itu. Ini saya sering bilang ini rezeki minallah. Kita sering menyebut rezeki yang datang dari Allah itu dengan sebutan rezeki min haitsu la yahtasib, tidak terduga-duga. Nah, kalau rezeki tidak terduga, tanpa kita membayangkan, berharap, itu membuat orang itu rasa bersyukurnya akan muncul. Oh, tidak pakai usaha terus tahu-tahu datang, kan yang muncul pertama kali itu adalah bersyukur kepada Allah. Walaupun tentu kita berterima kasih kepada orang yang mengantarkan. Yang membuat orang bergerak hatinya untuk datang kepada kita dan memberi sesuatu, itu sebenarnya Allah. Nah, itu bedanya. Rizki-rizki yang seperti itu, kata Syekh Ibnu Athaillah, itulah rizki yang membawa berkah, bukan firman. Jadi kuncinya hidup itu tidak boleh terlalu ngoyo. Ikhtiar ya sewajarnya saja. Yang penting kewajiban utama di dalam beragama itu kita laksanakan. Nanti Allah itu ngasih jalan asbab untuk memberi kita itu bermacam-macam cara. Kita disayang orang, diperhatikan orang, sering diberi orang, itu karena mungkin Allah menggerakkan hati seseorang itu simpatik kepada kita. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Yang penting tulus saja menjalankan perintah Allah, usaha dengan sewajarnya. Ya termasuk bekerja itu tidak perlu kemudian bergantung kepada majikan. Apakah jadi pegawai negeri, apa jadi karyawan perusahaan, apa jadi macam-macam. Pegawai negeri saja kalau terlalu mengandalkan pemberian atau istilahnya welas asihnya pimpinan, itu juga tidak enak. Bekerja itu karena pimpinan dengan harapan nanti mendapatkan imbalan yang lebih dari yang lain. Kemudian nanti jika perlu merendahkan diri untuk bungkuk-bungkuk, kemudian bergaya sopan dan lain sebagainya, tapi hatinya tertekan. Itu yang namanya al-ata' minal qalbi. Tapi kalau bergantungnya pada Allah ya biasa saja. Namanya orang baik dengan orang, ya itu bagian dari kewajiban, bagian dari akhlakul karimah ya. Kemudian kita silaturahmi dengan beberapa teman, itu juga bagian dari akhlakul karimah. Jadi untuk memahami hikmah Ibnu Athaillah itu ya, kita harus membedakan bagaimana orang dianggap ketika mendapat sesuatu dari sesama dan bagaimana mendapat sesuatu dari Allah. Itu dilihat prosedurnya tadi. Dia ada SOP di dalam melaksanakan kewajiban. Kemudian wa amal man'u, tadi dikatakan al man'u minallahi ihsanu. Kadang Allah itu sengaja menghambat.
tidak memberikan sesuatu atau menunda, itu sebenarnya tujuan Allah adalah untuk membuat kita menjadi orang baik. Karena apapun yang ditentukan Allah itu demi kebaikan hambanya. Jadi tidak ada Allah itu saking sayangnya kepada hamba, kemudian kalau tidak ngasih itu bukan berarti benci. Sebaliknya kalau orang dikasih itu juga belum tentu dicintai Allah. Jadi kita yang kebetulan sudah ikhtiar dengan wajah ibadah baik, kemudian semuanya lancar, itu jangan menjadi PR. Rumangsane saya ini alhamdulillah karena ibadah saya istiqomah, saya ikhtiar sewajarnya. Alhamdulillah saya diberi saking sayangnya Allah. Kan kita sering kalau mendapatkan apa-apa itu kita merasa disayang Allah. Itu belum tentu. Dalam bab yang dulu itu bisa saja ketika Allah berojok apa yang kita inginkan itu sebenarnya ujian, dilulu istilahnya orang Jawa. Bisa saja seperti itu. Jadi amal man'un fasya'nu fihi likai la yusamma man'an ayyakuna ba'da muhawalatin mukhaffiqatin lil husul alal ma'mum. Yang dikatakan penundaan dari Allah, sesuatu yang dianggap ditunda atau tidak diberikan, itu artinya setelah kita berusaha, setelah berusaha, ikhtiar, berdoa segala macam, kemudian yang kita inginkan itu tidak kunjung datang, itu namanya al-man'u, penundaan dari Allah. Mesti ada kebaikan di dalam. Jangan dibalik, tidak usaha apa-apa, tidak pernah berdoa, tidak pernah ikhtiar, terus tidak mendapatkan sesuatu, akhirnya bilang, wah mungkin ini Allah sedang menunda. Oh nggak usaha apa-apa, bilang menunda. Yang namanya yang ditunda itu ya karena kita sudah usaha, kita sudah ikhtiar, sudah berdoa, ternyata keinginan yang kita inginkan tidak semuanya dikabulkan oleh Allah. Itu namanya al-man'u, penundaan dari Allah. Karena kadang sebagian doa kita itu, tapi sebagian kecil itu dikabulkan Allah ketika kita di dunia. Tujuannya hanya sederhana. Allah memberi apa yang kita inginkan dalam doa kita, dalam ikhtiar kita, itu hanya sekedar memberikan motivasi, semangat, supaya merasa bahwa apa yang diminta kepada Allah itu, oh ternyata ada yang dikabulkan. Tapi itu sangat kecil. Yang disimpan oleh Allah untuk diberikan langsung di surga itu lebih hebat daripada yang diberikan kepada kita di dunia ini. Makanya kalau keinginan kita banyak yang belum terkabul, ya tidak usah pesimis. Anggap saja ini adalah yang terbaik. Jadi kita harus ambil positifnya. Mungkin Allah begini, mungkin Allah begitu. Mungkin ini yang terbaik menurut Allah. Dikasih apa saja, dihambat rezekinya. Itu Allah ingin supaya kita bermanja-manja. Karena kalau semuanya lancar kemudian lupa, tidak pernah berdoa, tidak pernah panggil nama Allah. Ketika diberi sakit juga begitu. Pada saat sakit, orang yang beriman spontan menyadari, oh ini adalah kehendak Allah. Mungkin saya disuruh banyak istighfar, disuruh banyak berdoa. Karena kadang kita itu kalau tidak sakit, kalau tidak punya atau kalau banyak uang itu gak sampai elek. Nanti kalau sudah sakit itu baru terus gak ngerengken yang lain. Sambati Allah terus. Kadang-kadang ada anak istrinya di sampingnya, karena sudah merasa sakit parah, ini mati apa urip, mesti yang dipikir hanya Allah. Nah, kalau kita tidak pernah dibegitukan oleh Allah, kadang-kadang nggak ingat.
Maka setiap apa yang dihentikan, tidak diberikan oleh Allah itu, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan wal man'u minallahi ihsan. Jadi apa-apa yang dihambat, yang ditunda oleh Allah itu semuanya demi kebaikan kita. Wa kullu ma qad yanaluhul insan, maka segala sesuatu yang diperoleh manusia biturukin multawiyatin ghairi masyru'atin, yang dicari dengan cara penyimpangan dari syariat Allah, auyat ma'an, atau dengan rasa tomak wastisrafi nafsin, fahuwa yu'tabaru min aqtiyatil ibad. Jadi ini syarahnya Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti. Beliau mengatakan segala sesuatu yang diperoleh seseorang, kalau itu caranya menyimpang dari syariat, kemudian cara mencarinya itu tidak kenal batas kelelahan, artinya bahasa istilahnya koma, itu menandakan bahwa yang diperoleh itu bukan dari Allah tapi dari makhluk. Walaupun semuanya hakikatnya dari Allah, maka kita tidak boleh terlalu hormat. Dan kalau misalnya belum berhasil, jangan sampai melanggar ketentuan Allah. Mesti tidak barokah, mesti akan membawa dampak yang negatif. Jadi kalau kita terlalu berharap pada orang itu, membuat kita ini merendahkan diri kita. Istilah bahasa Jawa ini ngerem-ngerem, butuh ini, butuh ini. Nah, kalau butuh pada orang lain, sekedar ta'awanu alal birri wa taqwa. Misalnya sambat nggak punya uang, mamanya utang, ya sekedar ikhtiar saja. Dan ketika berangkat itu jangan terlalu mengandalkan. Ada orang kaya terkenal Roma terus datang, mesti nanti dapat. Itu tidak mesti. Maka misalnya kalau terpaksa harus utang, niat berangkatnya itu pamit kepada Allah. Ya Allah, saya ini terpaksa. Kalau hari ini tidak ada uang sama sekali, beras sudah habis, lauk pauk sudah habis, sudah tidak ada apa-apa. Bismillah, saya ikhtiar. Karena utang itu juga bagian dari syariat. Jadi utang itu tidak dilarang, bagian dari syariat. Niatnya pamit kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan tanggung jawab keluarga. Terus sambil berdoa, mudah-mudahan kau mudahkan ya Allah. Nanti kalau Allah berkehendak, itu kadang-kadang orang yang kita tuju itu belum kita datang, hatinya sudah digerakkan oleh Allah. Dia merasa punya uang banyak, kok gak ada uang butuh yang ini. Atau bahkan kadang-kadang dia sedang punya keinginan untuk sedekah, tapi cari orang kok belum dapat. Kalau dikasihkan sana kok kelihatannya kurang pas. Kasihkan sini, tahu-tahu ada orang datang utang misalnya. Ya terus dia terketuk, daripada tak utang ini sudah, ini ada rezeki yang saya niatkan. Nah, itu bisa saja kemudian kita dikasih terus diberitahu gak usah. Nah, ini saya niat sedekah kepada sampean. Nah begitu itu kalau tidak kita rasakan hidup ini, kita tidak bisa menganalisis pengalaman bagaimana Allah memperlakukan kita. Maka kalimat ini sederhana tetapi sangat mendasar. Al-ata' minal qalbi firmanun wal man'u minallahi ihsan. Itu harus kita jadikan pegangan. Hidup ini semuanya kalau ada hambatan-hambatan berarti Allah menghendaki kita lebih baik supaya kita ingat kepada Allah. Kalau kita mendapatkan kemudahan-kemudahan, itu juga jangan sampai dengan kemudahan itu kita tidak bergantung kepada Allah. Karena umumnya orang itu kalau sudah dapat kemudahan terus lupa, terus kena menikmati segala macam kenikmatan, akhirnya terus ya kadang-kadang ibadahnya bisa tidak tertib, berdoanya berkurang,
kemudian nanti terlalu capek melenceng kemana-mana, tahajudnya jadi hilang, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud bahwa hirman itu yang pertama membuat hubungan kita kepada Allah itu bisa terputus, atau di dalam apa yang kita peroleh itu hilang barokahnya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.